Oke, udah lengkap ya, kira sudah hadir juga. Oke, kita lihat nomor 1. Aturan dari relasi yang digambarkan dengan diagram panah di atas adalah kita apa? Kurang dari, faktor dari, lebih dari, atau kuadrat dari. Di sini kita lihat 2 dihubungkan ke 6, 2 ke 8, 2 ke 10. Dan 3 ke 6, 3 ke 9, 4 ke 8, 5 ke 10. Kira-kira apa yang paling pas untuk hubungan relasi ini? Ada yang bisa jawab? Dari Apa? faktor. Iya. Faktor dari. Alasannya apa? Faktor dari. Apa tuh alasannya? Ya, Faktor. Nah, faktor itu. karena Bagus. Apa? Karena 6 kan bisa tuh itu sama apa? 2 dikali berapa kan bisa dikali 6. ya. Habis itu kan 8 juga Ya. bisa dibagi 2 kan. Oke. Langsung gitu. Oke ya, bagus. Faktor itu artinya adalah bisa membagi. Ya, bahasa sehari-hari kita itu adalah bisa membagi. Nah, istilah matematikanya namanya faktor. Artinya bisa membagi. 2 bisa membagi 6 kan? 6 bagi 2, 3. 2 bisa membagi 8, karena 8 bagi 2, 4. 2 bisa membagi 10, karena 10 bagi 2, 5. Ini juga 3 dengan 6, 6 bagi 3, 2, 3 dengan 9, 9 bagi 3, gitu kan ya. 4 dengan 8, ya 4 bisa membagi 8, 5 bisa membagi 10. Maka yang paling tepat itu adalah faktor dari. Kalau kita baca satu-satu, berarti 2 faktor dari 6, 2 faktor dari 8, 2 faktor dari 10. 3 faktor dari 6, 3 faktor dari 9, 4 faktor dari 8, 5 faktor dari 10. Nah, kenapa bukan jawaban ini? Jawabannya ini tadi kita kan ya. Kenapa bukan yang ini? Kurang dari. Kan 2 kurang dari 6, 2 kurang dari 8, 2 kurang dari 10. Kenapa? Begitupun, 3 kan kurang dari 6, 3 kurang dari 9. Ya. 4 kurang dari 8 juga kan? 5 Kan si kurang. si duanya kan nggak itu ke 9. Nah, cakep. Ya benar. Karena duanya tidak dihubungkan ke 9. Kalau kurang dari, seharusnya 2 dihubungkan ke 9. Begitupun, kalau kurang dari berarti 3 dihubungkan ke 6, ke 8 juga, ya ke 9 juga, ke 10 juga. Seperti itu. Oke, bagus. Oke. Kenapa bukan lebih dari? Oh, jelas. 2 nggak lebih dari 6. Ya, bukan. Ya, jadi jawabannya ini ya. Oke. Kuadrat dari, oh jelas 3 bukan kuadrat dari 6. Ya. Gitu ya alasannya. Ya. Bagus. Oke, lanjut. Ada pertanyaan nggak? Ada. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Ke nomor 2. Nomor 2 lihat. Relasi dari A ke B yang ditunjukkan dengan diagram Cartesius. Nah, kalau di ini ya, di diagram Cartesius yang jadi domainnya itu yang ini ya, di sumbu X ya. Sumbu X itu domainnya. Nah, yang di sumbu Y itu adalah kodomainnya. Yang di sumbu Y. Yang kodomain yang punya pasangan itu disebut range nanti, ya kan? Range. Ini. Nah, kita lihat. Di sini artinya apa nih maksudnya nih? Kalau kita hubungkan dengan panah, berarti kalau kita ganti dengan panah, berarti ini nanti akan ada nih domainnya 1, 2, 3. Ya. Terus kodomainnya berarti 1, 2, 3, 4, 5. Gitu kan? Terus kalau dihubungkan, berarti satu akan dihubungkan ke satu, ini 1,1 kan? Ini 1,2 berarti satu akan dihubungkan ke 2. Kalau pakai diagram panah ya, satu akan dihubungkan ke 3, satu dihubungkan ke 4 gitu. Ke panah ya. Terus ini apa? 2 ke 2 ya, 2 ke 2, terus 2 ke 4 gitu kan?
Terus 3 ke 3. Nah, kira-kira hubungannya apa nih? Kelipatan dari, kurang dari, faktor dari, atau sama dengan dari? Ini 1 nggak ke 5 ya. Ada kodomennya 1, 2, 3, 4, 5. Kelipatan dari. Apa faktor dari? Apa jawabannya? Ini nggak ada jawabannya. Ini kelipatan dari 1 bukan kelipatan dari 2. Bukan. Kurang dari, seharusnya kurang dari 1 dihubungkan ke 5 juga. Ya kan ya? Seharusnya dihubungkan ke 5 juga. Nah, di sini nggak ada. Bukan. Faktor dari. Nah, kalau faktor dari seharusnya 1 dihubungkan ke 5 juga. Karena 1 bisa membagi 5 kan? Ini 1 bisa membagi 5. Oke. Terus kalau sama dengan, ini mungkin 5 dianggap nggak ada kali seharusnya. Nggak ada di kodomain. Kalau nggak ada di kodomain, jawabannya itu adalah faktor dari juga. Ya, terusnya 5-nya nggak ada di sini. Oke, kalau 5 ada di sini nggak ada jawabannya kita. Oke, gitu ya. Terusnya 5-nya tidak ada di sini. Sehingga jawabannya adalah faktor dari juga. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Nggak ada? Ada. Oke, sekarang kita lihat nomor selanjutnya. Loh. Nomor 3. Ini kelihatan ya, nomor 3 ya, nggak perlu diperbesar. Diketahui seperti ini, 1,1, 1,2, 2,2, 3,3, dan seterusnya sampai S. Himpunan pasang baru di atas yang merupakan fungsi. Nah, gimana nih kalau fungsi? Kalau fungsi itu apa? Domain nggak boleh bercabang, ya kan? Dia nggak boleh bercabang nih kalau fungsi. Nggak boleh bercabang begini. Kalau begini, kalau begini berarti dia bukan fungsi. Ini bukan fungsi. Ya. Atau yang kedua itu adalah semua anggota di sini harus punya pasangan. Di sini punya pasangan. Nggak boleh ada yang nggak punya pasangan. Harus pasangkan semua. Ini ke sini. Ini ke sini. Kalau ada yang nggak punya pasangan, ini nggak punya pasangan, berarti dia bukan fungsi. Bukan fungsi. Seperti atau nggak boleh ada yang jomblo, ya. Nggak boleh ada yang jomblo. Terus nggak boleh ada yang ini. Kalau ini apa nih? Nggak boleh ada yang selingkuh. Nah, nggak boleh, ya. Itu nggak boleh. Nggak boleh juga ada yang jomblo. Kalau ini berarti bukan fungsi. Artinya apa? Yang di kiri, kalau dia dalam bentuk himpunan pasangan berurut, kalau begini nih, 1, 1, 1, 2, berarti dia akan bercabang nanti satunya. Ya, 1 itu akan pasangkan ke 1, juga 1 itu akan dipasangkan ke 2 nih, akan bercabang pasti satunya. Nah, berarti dia bukan fungsi. Gampangnya kalau himpunan pasangan berurut, lihat aja angka di sebelah kiri. Nah, ya, lihat angka di sebelah kiri. Angka di sebelah kiri tidak boleh berulang kalau fungsi. Nah, berarti V bukan fungsi nih. Kenapa bukan fungsi? Karena angka 1, lihat, ini ada. Berulang 2 kali. Gitu. Coba Q, kita lihat angka kirinya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, beda-beda angka kirinya. Ya, berarti ini fungsi nih, Q.
R, kita lihat R. 1, 2, 3, angka kirinya aja ya. Oh, 3 berulang. Ya, berarti dia bukan fungsi. Kenapa? Sebab nanti kalau kita buat diagram panah, 3 itu nanti akan ke 4, sama dia akan ke 5. Nah, selingkuh nih, nggak boleh nih. Ya. Coba yang S. 1, 2, 3. Ah, 3-nya berulang lagi, 3 lagi nih. Berarti dia bukan fungsi juga. Ya. Berarti jawabannya adalah yang Q. Gitu. Nah, itu cara menyatakan fungsi dalam himpunan pasangan berurut. Oke, kemarin itu kan untuk menyatakan fungsi kata kalian kan kemarin tuh bilang ada apa dengan diagram panah? Ya, ada 3 cara ya. Ada dengan diagram panah, ya. Ada dengan apa? Cartesius, ya kan? Ada dengan apa? Ini yang terakhir nih, himpunan pasangan berurut. Ya, HPB itu himpunan pasangan berurut. Ya kan, ada 3 ya pasangan berurut. Nah, kalau mencari suatu himpunan fungsi atau bukan fungsi pada himpunan berurut, kita lihat aja angka yang di sebelah kiri. Angka di sebelah kiri ini tidak boleh berulang, itu fungsi. Ya. Terus kalau dalam bentuk diagram panah, lihat, panahnya nggak boleh bercabang. Ya. Terus setiap anggota di sini yang di sebelah kiri atau domain harus mempunyai pasangan. Kalau ada yang tidak mempunyai pasangan, ada yang jomblo, kasihan nih, ya, itu dia bukan fungsi. Itu ya. Silakan. Jika masih ada yang mengganjal, ingin ditanyakan, boleh. Ada nggak? Ada. Lanjut. Lanjut nomor 4. Nah, tadi yang sudah kita bicarakan. Diagram panah di bawah ini yang merupakan fungsi, ya kan? Yang merupakan fungsi. Mengapa Bapak perbesar ya? Jelas nih, kelihatan. Lihat. Yang A, fungsi atau bukan? Ya, silakan jawab. Siapa mau jawab? Yang A fungsi atau bukan? Bukan. Kenapa Orkan? Bukan fungsi yang A. Yang titik ketiga bercabang. Iya benar. Yang 3 nih selingkuh nih dan nggak boleh nih. Ya, cabang dia sini. Ya, cabang sini sama. Ini bukan fungsi. Ini fungsi. Wah, ini apa lagi nih? Waduh, bandel nih. Selingkuhnya banyak nih ya. Aduh, astagfirullah. Nggak boleh. Ya. Nah, ini fungsi bukan? Yang ini pasti bukan fungsi nih. Ya, karena bercabang juga kan, yang sebelah kiri nih. Nggak boleh nih. Ini fungsi bukan? Iya. Iya, kan ini bercabang. Kemana ya? Kan bercabang. Q-nya kan yang bercabang. Iya, yang Q-nya bercabang. Yang nggak boleh bercabang itu yang ini, yang kiri. Ya, yang kiri yang kita perhatikan. Oke, berarti ini fungsi. Bagus. Oke. Yang nggak boleh bercabang itu adalah domain. Domain. Ya, yang tidak boleh bercabang dan harus semuanya memiliki pasangan. Oke, berarti jawabannya ini. Sekarang bagus, keras. Oke. Nomor 5. Lihat nomor 5. Domain dari diagram panah di atas. Apa? Tadi baru kita omongin. Domainnya apa aja? Jadi di fungsi itu ada istilah domain, ya. Ada istilah kodomain, ada istilah range. Bukan tangga ya, range. Anggota di sebelah kiri ini semua itu disebut domain. Ya, berarti domainnya itu di sini adalah himpunan 1, 2, 3, 4. Jadi tempat berangkatnya panah itu disebut, ini panah sudah ada panahnya. Tempat berangkatnya panah itu disebut domain. Nah, himpunan yang satu lagi itu disebut kodomain yang sebelahnya. Ya, atau tempat terhujannya panah. Disebut itu kodomain. Itu adalah 1, 3, 6. Oke. Nah, range itu adalah anggota di kodomain, ya,
Jadi range itu adalah beda sama kodomain ya. Kodomain itu bukan atau range ya. Kodomain itu hal yang berbeda dengan range. Range itu adalah anggota di kodomain yang punya pasangan ya, yang punya pasangan. Yang punya pasangan dengan domain. Cuma kalau gini kan kepanjangan kita, ya istilah begini, kata-kata begini panjangan. Nah istilah ini semua, ya kata-katanya cukup dirangkum dengan kata range. Range itu adalah anggota di kodomain yang punya pasangan dengan domain. Berarti di sini apa yang punya pasangan? Berarti yang dihubungkan dengan panah. Nah berarti ini kan 1 sama 6. Itu disebut range. Ya, 1 sama 6. 3 bukan range. Ya, karena dia nggak ada pasangan dengan domainnya. Lihat nggak ada panahnya ketiga kan? Ketiga bukan range. Ya. Kita Abi lagi ngajar kan? Tanya Umi, tanya Umi. Bentar ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau bahasa Indonesianya domain itu artinya daerah asal. Daerah asal. Kodomain itu artinya daerah kawan. Daerah kawan. Nih sekarang saya jelasin konsep ya. Karena range itu adalah daerah hasil. Ini bahasa Indonesianya. Kalau ini bahasa matematikanya domain, kodomain, range. Seperti itu. Silakan. Ada yang tanyakan? Ada. Oke, lanjut. Kita ke nomor selanjutnya. Sebentar, ini kayak perlu diperbesar ya. Oke. Ya. Ya, siapa yang mau jawab? Ada? Himpunan daerah hasil atau range dari dengan panah di bawah ini adalah apa? Apa jawabannya? Yang 1, 2, 3, 4 bukan? Iya, pintar ya. Anggota di kodomain yang kena panah. Nih. 1, 2, 3, 4. Ini range ya. Range berarti 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Ini range nih. Nah, kalau ini 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah kodomain. Ya, kodomain. Kalau 1, 4, 9, 10 itu adalah domain. Ya. 4, 9, 10 itu adalah domain. Oke, range-nya berarti 1, 2, 3, 4. Ya. Oke, bagus Orkan. Nah, kok mau balik? Sebentar. Nomor 7 dah langsung. Nomor 7. Nah, nomor 7. Suatu fungsi didefinisikan dengan fx. Oke, simbol dari fungsi memang disingkat fungsi itu dengan f. Ya. Kalau fx di sini 7 min setengah x. Ya. Nah, di dalam kurung ini nggak harus x ya. Cuma memang lebih sering dalam x. Boleh aja fa. Misalkan fa, boleh. Ya, huruf dari A sampai Z itu boleh. Memang yang sering digunakan x. Karena sering digunakan x, karena dia sebenarnya menggunakan ini. Hubungan koordinat kartesius ini kan ada x, ada y kan. Yang sering dipakai itu x. Sebenarnya sih boleh aja ganti A, ganti B, boleh aja. Ya. Misalkan fa sama dengan 7 min setengah A. Ini sama aja sebenarnya. Ya, fx sama dengan 7 min setengah x sama fa sama dengan 7 min setengah A itu sama. Dia fungsi yang sama. Hanya dinyatakan dengan cara yang berbeda. Ini dengan A, ini dengan x. Oke, kita kembali lagi yang ke sini. Oke, ada fungsi namanya 7 min setengah x. Jika dia punya daerah asal A, nah, daerah asalnya atau domainnya itu adalah minus 2, 0, 2, 4. Nah, daerah aslinya apa? Gitu. Ya. Jadi sebenarnya gini, kita punya domain, terus ada lagi kodomain. Nanti kalau kita hubungkan, dia akan jadi range. Nah, yang menghubungkan ini semua adalah fungsi. Nah, atau kalau kita dalam istilah ekonomi, ada bahan baku, ya, ada bahan baku,
ada bahan jadi. Ya kan? Kayu bisa jadi meja, kayu bisa jadi kursi, kayu bisa jadi kusen, ya kan? Kayu bisa jadi meja makan, ya kan? Kayu bisa jadi sepeda, ada kan sepeda kayu? Nah, itu tergantung mesinnya kan? Nah, tergantung mesinnya. Sama, angka di sini akan berubah menjadi apa? Itu tergantung fungsinya. Nah, fungsi di sini ibaratnya seperti mesin dalam suatu produksi, tergantung mesinnya. Nah, mesin di sini rupanya fx sama dengan 7 min setengah x. Nah, berarti kalau daerah asalnya min 2024 itu maksudnya adalah, sebentar, Bapak tulis saja. Jadi kalau fx sama dengan 7 min setengah x, berarti kalau daerah asalnya ini min 2024, itu maksudnya, kalau f min 2 itu berapa, ya, jadi min 2 itu akan berubah jadi apa? Kalau F0 itu berapa? Dari sini angkanya Bapak ambil ya. Kalau F2 itu jadi berapa? F4 itu jadi berapa? Udah, tinggal kita ganti. Lihat. Kalau Fx 7 min setengah X. Berarti kalau min 2, X-nya diganti min 2 kan? Min 2 ya. Bukan min 1 nih Bapak nulis. Min 2 ya. Oke. Jadi 7 min setengah dikali min 2. Seperti itu. Ya. Min setengah kali min 2 itu 1. Berarti 7 ditambah 8. Oke, ini baru min 2. Kalau F0 berarti 7 min setengah dikali 0. Ya. Min setengah kali 0, 0. Ya udah berarti 7 dikurang 0. 7. F2 berarti 7 min setengah dikali 2. Itu masuk yang korespondensi ya, Pak? Bukan, kita beda lagi korespondensi. Beda lagi? Beda. Kalau min setengah kali 2 itu 1. Berarti 7 kurang 1. Nah, gitu. F4 berarti ada, ganti 4 X-nya. Setengah kali 4 ya. Setengah kali 4, 2. 7 kurang 2, 5. Oke. Berarti, ya, berarti daerah hasilnya atau range itu adalah ini. Ini hasilnya nih. Ya, 8, 7, 6, 5. Gitu. Jadi dia min 2 akan berubah jadi 8 nanti. Min 2 akan berubah jadi 8. Ya. Atau dipetakan ke 8. Terus 0 nanti akan dipetakan ke mana tadi? 7. Ya. 2 akan dipetakan ke 6. Ya. Kemudian 4 akan dipetakan ke 5. Akan berubah atau berubah jadi 5. Berarti hasilnya adalah 8, 7, 6, 5. Atau kalau biasa dinyatakan dari yang paling kecil. 5, 6, 7, 8. Oh enggak, ini dari paling besar ya. 8, 7, 6, 5. Ini jawabannya. Begitu maksudnya soal ini. Ayo, gimana? Ada pertanyaan nggak? Enggak? Ya? Silakan, kita menanya. Jelas? Jelas atau enggak? Atau bingung? Ayo, silakan. Bingung. Bingung? Bingungnya yang mana? Ya, nyari itu ya, apa kodomain. Oh, Iya, nggak sih, kodomainya. nyari kodomain sama domainnya. Ini kan daerah asal nih. Bagus. Daerah asal itu pasti udah domain. Ya kan? Oke, Bapak ulang lagi. Bentar. Ya. Maksudnya apa sih soal ini? Nah, jadi soal ini maksudnya kalau Bapak gambarkan diagram panah, ini ada domain nih. Ya kan? Nah, domainnya itu adalah ini nih, domainnya nih. Min 2, 0, 2, 4 gitu. Ya. Tapi di sini nanti dia akan dihubungkan oleh suatu diagram panah dengan rumus ya. Fx-nya itu sama dengan 7 min setengah x. Nah, min 2 kalau dihubungkan dengan rumus ini, dia akan jadi apa? 0 kalau dia akan jadi apa? 2 akan jadi apa? 4 akan jadi apa? Nah, gampangnya tinggal kita masukkan aja di sini. Berarti X ini tinggal diganti min 2. Ya. Kalau min 2 berarti F min 2. Berarti jadi 7
min setengah dikali min 2. Min setengah kali min 2, ingat kan kabatak ya, kali dulu ya. Min setengah kali min 2, 1. 7 ditambah 1, 8. Jadi dia akan jadi 8 nanti ini 2-nya. Nah, nolnya akan jadi apa? Ini 2-nya jadi 8 ya. Masukin, ganti X dengan 0, berarti F0. Ini 7 min setengah dikali 0. Min setengah kali 0, berarti 7 dikurang 0. Jadi itu 7. Begitu seterusnya, F2. F2, berarti X-nya diganti 2. 7 min setengah dikali 2. Min setengah kali 2, 1, berarti 7 dikurang 1. 6. Gitu kan? Berarti 2 nanti akan jadi 6. Ini jadi apa tadi? 0 jadi 7 ya? Jadi 7. Nah, yang 4. Yang 4 akan jadi apa? Yang 4 berarti X-nya diganti 4. Berarti F4. Ini 7. Sini kita patokannya ini kita. Ya, 7 min setengah dikali 4. Ini 7 dikurang min setengah kali 4, 2. 5. Oke, dapat kita. Dia minta apa sih? Daerah hasil kan? Udah, daerah hasilnya ini berarti ini. 8, 7, 6, 5. Jawabannya yang D. Gitu. Gimana? Sama Jindra, Aska? Oke? Oke ya, dia berarti oke. Oke, kita lanjut. Nomor selanjutnya. Oke, daerah hasil fungsi. Ini udah ya, tadi ini benar ya? Iya, kan kita nomor 8. Nah, diketahui P, A, B, C, D, dan Q 1, 2, 3. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q. Nah, ini gimana? Nah, tadi apa maksud dengan pemetaan? Ya, kalau kita gambar diagram panah, berarti kita akan punya di sini, ini ada A, B, C, D. Ini ada 1, 2, 3. Nah, kalau pemetaan itu kan bisa begini kan nih. Ini ke sini. Yang penting dia nggak boleh bercabang yang kiri. Ini ke sini. Atau C kedua boleh. Dan ini harus punya pasangan D ketiga. Ini kemungkinan pertama, ya kan? Kemungkinan kedua bisa punya A, B, C, D. Ini 1, 2, 3. Bisa aja saya pasangkan ini ke sini. B kedua, C kedua, D ketiga. Ini kemungkinan kedua. Ya. Ini kemungkinan ketiga. Ini fungsi kan semuanya kan? Ya, 1, 2 fungsi kan? Ini punya domain A, B, C, D. Ini 1, 2, 3. Bisa aja ini Bapak hubungkan A ke 1, B kedua, C ketiga, D ketiga. Fungsi kan nih? Nggak ada yang bercabang yang kiri. Juga semuanya mempunyai pasangan. Nggak ada yang jomblo kan? Juga nggak ada yang selingkuh kan? Ini fungsi kan? Tapi kalau kita buat satu-satu pakai diagram panah ini, wow, lama. Ya kan? Lama dengan manual. Kita bilang satu-satu. Nah, itu ada rumusnya. Ya. Jadi, banyaknya pemetaan dari himpunan P ke Q itu adalah NQ pangkat NP. NQ itu adalah banyaknya anggota Q. Ya. NQ itu banyaknya anggota Q. NP itu banyaknya anggota P. Ya. Ini tadi maksudnya banyaknya fungsi itu, baik pemetaan. Kita baru buat 3 nih. Sebenarnya masih ada lagi nih. Kita buat ada lagi. Cuma kalau kita buat satu-satu pakai diagram panah, wow, lama, ya kan? Nah, itu ada rumusnya, NQ pangkat NP. NQ itu banyaknya anggota himpunan Q, NP itu banyaknya anggota himpunan P. Nah, NQ-nya ada berapa? Ada 3 kan? Ada 3. P-nya ada berapa? Ada 4. 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu adalah 81. Wah, sebenarnya kita bisa dari P sama Q ini, kita nanti akan bisa membuat 81. Wow. 81 diagram panah. Ya, 81 diagram panah yang merupakan fungsi. Ya kan? Coba bisa bayangkan kalau kita gambar satu-satu. Kan fungsi.
Nanti juga pakai rumus yaitu NQ pangkat NP. Oke, Bapak ulangi ya. Jadi kalau banyaknya pemetaan dari himpunan P ke himpunan Q itu adalah NQ pangkat NP. Jadi kebalik. Ini kan P ke Q kan? Tapi kalau dari himpunan Q, ya banyaknya pemetaan atau fungsi, ya pemetaan sama fungsi itu sama aja ya. Pemetaan itu sama juga fungsi. Oke. Tapi kalau dari himpunan Q ke himpunan P, ya, maka banyaknya pemetaan itu adalah, ini tadi kan kalau yang ini jawaban ini 81 ya. 3 pangkat 4. Karena banyaknya anggota Q ada 3, banyaknya anggota P ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini 80. Tapi kalau dari himpunan Q ke himpunan P, rumusnya adalah kebalikannya. NP pangkat NQ. Nah, berarti soal ini kalau Bapak balik, ya, atau kalau Bapak rubah jadi soal ini, ya, soalnya Bapak rubah jadi banyaknya pemetaan dari himpunan Q ke himpunan P. Nah, berarti NP pangkat NQ. NP-nya ada berapa? Ada 4. Q-nya ada 3. 4 pangkat 3 itu adalah 64. Jadi banyaknya pemetaan yang dapat dibuat dari Q ke P itu ada 64. Berarti Q-nya di kiri nanti. Kalau ini. Kalau tadi kan P-nya di kiri. Q-nya itu nanti 1, 2, 3. Ini P-nya ya. A, B, C, D. Nah, kamu hubungkan. Kan bisa begini kan? Gini. Gini. Nah, ini fungsi nih. Seperti itu. Ini rumusnya. Oke? Ingat ya rumusnya ya. Berarti kalau dari P ke Q, itu Q pangkat P. Jadi kalau dari Q ke P, itu adalah P pangkat Q. Seperti itu. Ada pertanyaan? Jelas? Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya. Diketahui himpunan X pokoknya seperti ini. Nah, ini maksudnya apa nih? 0 lebih dari X lebih kecil dari 3. Dan Y lampu lalu lintas. Nah, maksudnya apa? Nah, kamu harus daftarkan nih anggotanya apa aja nih. X ini. Jangan antara 0 sampai 3. Bukan 0 sampai 3. Antara 0 dan 3. Apa? Ini bilangan asli mungkin maksudnya nih. 1. Iya, 1, 2. Ya kan? Cuma 2 kan? Bilangan antara 0 dan 3. Nah, ini maksudnya warna lampu lalu lintas. Warna lampu lalu lintas itu apa? Merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Ada 3. Ya, ada 3. Nah, lihat yang ditanya apa nih? Banyaknya pemetaan dari Y ke X. Nah, coba kita pelajari. Dari Y ke X berarti apa pangkat apa? Di pangkat X. Iya, NX. Ya, pangkat NY. Ya. Banyaknya anggota X dipangkatkan dengan anggota Y. Balik ya, dari Y ke X itu NX pangkat Y. NX ada berapa? Ada 2 kan? 2. Y-nya ada 3. Banyaknya fungsi itu nanti akan ada 8. Seperti itu. Ya. Berarti kalau dari Y ke X, justru X-nya di bawah. Ya. Jadi Y ke X nih. Berarti dia X pangkat Y. Lengkap sih NX. Pakai N lengkapnya. NX pangkat NY. Berarti kalau dari X ke Y, berarti Y pangkat X. Itu ya. Lanjut. Nah, kalau ini kebalikan sama soal yang tadi nih, yang mana tadi ya nih, yang nomor bukan. Soal yang ini kebalikan. Nah, ini nih. Kalau ini kan diketahui fungsinya, ditanya daerah hasilnya kan ya. Ditanya daerah hasilnya nih, nomor 7. Nah, kalau yang ini soal berikutnya, nah kamu diketahui domain sama range-nya, ini domain range ya kan? Ini domain range, ini domain range. Ditanya notasinya. Kira-kira yang cocok yang mana nih? Gimana cara nyarinya? Pakai MPG ya.
Manfaatin, kalau soal seperti ini, manfaatin pilihan gandanya. Lihat. Coba, ini artinya domainnya ini kan, domainnya ini 1, 2, 3, 4. Kita coba atu-atu. Coba, setengah, kalau X-nya diganti 1. Setengah kali 1 dikurang 2. Setengah dikali 1, setengah. Setengah kurang 2, min 1 setengah dong ya. Min 1 setengah. Tapi ini kan 2 setengah kan? Kok berarti salah nih? Salah. Nah, coba yang ini. Yang ini. Setengah kali 1. X-nya diganti 1 kan? Tambah 2. Setengah kali 1 setengah. Setengah tambah 2, 2 setengah. Oke, benar. Kita cek yang duanya. Setengah. Ya kan? Dikali 2. Tambah 2. Setengah kali 2, 1. 1 tambah 2, 3. Benar. Benar ya? Tuh, gitu. Nah, sekarang cek yang ketiga. 3. Jadi setengah kali 3 tambah 2. Setengah kali 3 itu 1 setengah. Ditambah 2. 3 setengah. Nah, benar lagi. Cocok ya? 3 setengah. Nah, yang 4 coba. Dengan 4. Itu kan berarti setengah kali 4 ditambah 2. Setengah kali 4, 2. 2 tambah 2, 4. Oh, cocok. Ya, cocok semua ya? Tapi ini jawabannya. Gitu. Ya, ini pasti salah udah. Coba aja. Itu maksud soal yang nomor 10 ini. Ya. Udah mulai masuk hitung-hitungan. Ya. Tadi kebanyakan definisi ya, atau pengertian. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk korespondensi 1, 1. Kalau 1 mah gampang. Paling enak. Apa bedanya? Jadi kita sebelum Bapak tolong mau jelaskan konsep dulu ya. Karena perhatikan ini 2 hal yang penting di bab relasi dan himpunan. Jadi ada relasi, ada fungsi, ada korespondensi 1-1. Kalau dia korespondensi 1-1, dia pasti fungsi juga. Kalau fungsi pasti relasi. Tapi relasi belum tentu fungsi. Fungsi belum tentu korespondensi 1-1. Bapak ulang. Korespondensi 1-1 itu pasti fungsi. Fungsi pasti relasi. Ya. Satu itu pasti fungsi, fungsi pasti relasi. Tapi kebalikannya relasi belum tentu fungsi. Fungsi juga belum tentu korespondensi 1-1. Ya. Kalau pada relasi di domain itu nggak ada aturannya. Dia mau bercabang ke, ya, dia ada yang jomblo ke, nggak masalah di relasi, ya. Ada yang bercabang ini nggak apa-apa. Atau dia nggak punya pasangan nggak apa, relasi. Seperti itu. Kalau fungsi Bapak di sini buat ya, memang. Yang ini nggak boleh bercabang. Yang domainnya tidak boleh bercabang. Ya, boleh bercabang. Terus nggak boleh ada yang, misalkan ini nggak boleh ada yang jomblo, semua harus dapat pasangan. Dan nggak boleh bercabang. Nah, kalau korespondensi 1-1, baik yang kiri atau kanan atau domain maupun kodomain itu nggak boleh bercabang, sama nggak boleh ada yang jomblo. Ya, kalau ini kan boleh nih, boleh, ini nggak ada pasangan boleh sebelah kanan. Ya, tapi kalau di 1-1 nggak boleh. Semuanya harus memiliki pasangan dan semuanya nggak boleh bercabang. Sehingga korespondensi 1-1 biasanya begini nih, satu panah itu satu pasang. Nah, gitu dia. Ini korespondensi 1-1. Semuanya ada pasangan dan semuanya nggak bercabang. Ya, bedanya. Nah tadi kalau pada fungsi, banyaknya fungsi dari P ke Q, misalkan, itu pasti NQ pangkat NP kan. Kalau banyak korespondensi 1-1, gampang, kita nggak perlu pangkat-pangkatan. Ini cukup kita kali. Ini ada berapa? Jadi kalau dari A ke B itu berarti NA
dikali NB. Lihat, NA-nya ada berapa anggotanya? N itu 4 ya. Ini ada 4 juga. Nah, berarti B kopi 1 ada 6. Plus. Gitu caranya. Ya. Dan dikali. Kalau di korespondensi 1. Dan Bapak sudah jelaskan apa yang dimaksud relasi, apa yang dimaksud fungsi, apa yang dimaksud korespondensi 1. Kalau di fungsi itu nggak ada aturan di sini, ya nggak ada aturan dia harus selingkuh atau jomblo, ya. Nggak ada aturannya, dia nggak punya aturan dia. Nah kalau di sini aturannya cuma berlaku yang ini doang, dia nggak boleh bercabang dan nggak boleh ada yang jomblo, nah, yang kiri doang. Jadi kalau sudah 1-1, kedua-duanya harus berlaku, nggak boleh ada yang bercabang dan nggak boleh ada yang jomblo. Nah, itu korespondensi 1-1, berlaku kiri dan kanan. Gitu ya. Nah, maka Bapak udah jelasin konsep juga ya. Oke, nah, kita lanjut ke nomor 12. Nah, ada istilah apa nih bayangan? Nah, maksudnya apa nih? Bayangan. Jadi, kalau pada pemetaan ini, kamu tadi ya Pak, yang di sini itu namanya apa? Disebut range, gitu kan ya, yang ada pesannya. Atau disebut juga sebenarnya peta. Istilah banyak. Ini nih, yang ada pesannya. Nah, ini disebut bayangan. Ini sama aja nih. Ya, range, peta, bayangan, sama aja. Atau daerah hasil, bukan daerah hasil, hasil. Ya. Kalau daerah kan semuanya ya, daerah hasil ya. Nah, berarti di sini maksudnya apa? Diketahui fungsi fx sama dengan 3x min 1. Nah, bayangan dari min 2, berarti ini ada min 2 nih. Nanti. Nah, bayangannya apa? Atau petanya apa? Atau nanti range-nya apa? Gitu. Udah masukin ke sini berarti. Berarti f min 2. Berarti 3 dikali min 2 dikurang 1. 3 kali min 2, min 6 kurang 1. Min 6 kurang 1, min 7. Ini jawabannya. Min 7 ada enggak? Oh ini ya. Min 7. Begitu. Silakan. Ada yang mau nanya enggak? Ayo. Nah, jadi istilah-istilah ini sama aja ya. Nanti kalau ketemu bayangan, peta, range, hasil. Jadi bisa aja soalnya begini nih. Hasil dari X sama dengan min 2. Boleh. Ya. Atau soalnya bisa aja dia buat peta dari X sama dengan min 2. Gitu. Ya. Boleh. Sama aja dia. Tinggal masukkan ke rumus. Gitu. Lanjut. Ada lagi nih, benar. Nilai. Nilai juga sama. Nilai. Jadi sama juga nih bayangan ya. Ada bayangan. Ada peta, ini sama aja. Ada range, ya. Atau hasil. Atau nilai. Nah, ini sama aja. Nomor selanjutnya nih. Ya. Nilai. Nah, nilai untuk X sama dengan 4. Udah, berarti ini diganti 4. Fx-nya. Nah, lihat apa bedanya sih sama yang ini? Kalau ini kok dikurung, Pak? Ini dikurung. Ini kok nggak dikurung, Pak? X-nya cuma titik 2. Nah, ini sama aja sebenarnya. Ini masalah penulisan. Oke. Jadi, X titik 2X ke min 5X plus 2. Ya. Dengan ini, Fx sama dengan min 5X plus 2. Nah, ini ada dua hal yang sama. Tapi dalam matematika, ini disebut rumus fungsi. Ya. Disebut rumus fungsi yang ini. Nah, kalau yang ini disebut notasi fungsi. Tapi sebenarnya sama aja. Kalau kita minta X sama dengan 4, berarti ini X-nya diganti 4. Jadi tinggal min 5 dikali 4 ditambah 2.
Min 5 kali 4 itu min 20. Min 20 tambah 2, min 18. Oke. Itu hasilnya. Gitu. Ayo, ada yang mau nanya nggak? Makanya tinggal masukin ya. Tapi Bapak mau soal yang lain, coba ini kok selalu domainnya diketahui ya. Ada nggak yang range-nya diketahui terus ditanya domainnya? Kayaknya Bapak udah siapkan soalnya. Kalau ini kan sebenarnya domainnya nih. Ditanya range-nya kan, ditanya range-nya atau hasilnya, atau nilai kan. Nah, sekarang ada nggak soal yang diketahui nilainya, atau hasilnya, atau range-nya? Nah, domainnya berapa? Gitu. Bapak udah siapin sih, coba. Nah, ini dia nih. Ini dia. Ya. Bagus. Kebalikannya nih. Kalau soal yang tadi, ya, soal yang tadi, kita tahu ada angka min 2, nah dirubah sama fungsi. Itu jadi apa? Gitu kan? Nah, kalau yang soal ini, itu ada 9, ini ada fx. Nah, ininya apa nih? Gitu, kebalikannya. Ini apa? Nah, ini sebenarnya tadi kan Bapak bilang, HA sama dengan 9. Yang Bapak bilang, X itu boleh diganti A, diganti B, ya. Ganti C sampai Z boleh. Berarti kalau HA sama dengan 9, nilai A-nya berapa? Lihat di sini. HX kan sama dengan 3X plus 6. Ya. Jadi di sini HX sama dengan 3X plus 6. Berarti kalau saya ganti kotak X nih, H kotak. Gitu kan? Berarti jadi 3 kotak plus 6. Kalau yang dalam kurung Bapak ganti kodok. Nah, kodok. Nah, berarti ini apa? 3 kodok ditambah 6. Gitu kan? Nah, berarti kalau diganti A, HA itu berarti 3A tambah 6. Nah, dia hasilnya 9. Oke, 3A tambah 6 sama 9. Berarti 3A, 6-nya pindah ke kanan. Jadi 9 dikurang 6. So, 3A sama dengan 3. 3 sama 3, berarti A sama dengan 1. Gitu. Ini jawabannya. A-nya berarti 1. Nah, begitu. Jadi ini kebalikannya. Kalau tadi itu diketahui ini tanya. Kalau yang ini, yang diketahui yang ini. Ditanya yang domain. Seperti itu. Coba ada lagi nggak? Oh, kalau ini jangan dulu nih. Pusing ntar kamu. Ini jangan dulu. Kita pertemuan selanjutnya ini. Oh, udah cukup dah. Dari situ aja. Ini pusing. Nah, ntar bertahap. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Silakan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas soal-soal yang seperti ini nih. Nah, ini udah mulai agak ini kan nih, hitung-hitungannya banyak nih. Lihat nih, Bapak bersihin ya. Nah, membahas soal-soal seperti ini. Di sini prinsipnya sama aja nanti dengan yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, terus nah ini. Nah, ini kalau begini gimana? Ya kan? Ya, kita bahas nanti pertemuan selanjutnya. Oke, ada pertanyaan nggak? Silakan jika ada pertanyaan. Dana, Orkan, ada pertanyaan Orkan? Enggak, Pak. Enggak ya. Iras, ada pertanyaan? Enggak. Ya. Ramadindra, pertanyaan enggak? Enggak. Enggak. Aska? Enggak ada. Ya, gitu ya. Itu tadi yang sudah kita pelajari. Untuk yang selanjutnya, insya Allah di pertemuan hari berikutnya. Mudah-mudahan sudah selesai itu kita relasi fungsi. Ya, pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas latihan-latihan. Kita akan masuk ke latihan ya. Berarti pekan selanjutnya Bapak bisa ngasih latihan ya. Oke, kalau nggak ada, kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Balkis masuk ya. Oke, assalamualaikum.